Kalian pernah dengar nggak pepatah mengatakan, apa yang kita pikirkan secara berulang-ulang dan terus-menerus, itulah yang akan menjadi kenyataan. Yaps, betul. Itu adalah law of attraction. Tapi kali ini kita nggak membahas tentang law of attraction ya. Tapi kita akan membahas tentang ciri-ciri seseorang yang sudah berhasil melakukan pengembangan diri. So, kita bahas satu persatu. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang sudah berhasil melakukan self-development atau pengembangan diri? Dalam memahami akan kekurangan diri sendiri juga sangat diperlukan loh. Dari kesadaran diri atau pemahaman terhadap diri sendiri, inilah nantinya bisa dilakukan perubahan secara bertahap. Proses perubahan atau cara untuk menjadi lebih baik ini juga secara bertahap tentunya ya. Nah, pertanyaannya, apakah kamu mempunyai ciri-ciri sudah berhasil melakukan pengembangan diri? Tonton dan subscribe kalau kamu penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video selanjutnya dari Chester Tingkat. Semoga video ini bisa membuat kamu naik level satu tingkat menjadi lebih baik setiap harinya. Thank you. Melakukan self-development atau pengembangan diri terbilang tak begitu mudah. Perlu keyakinan dan kesabaran dalam melakukan self-development. Sebab proses yang dibutuhkan untuk pengembangan diri terbilang begitu bertahap. Namun, bagi mereka yang berhasil melakukan proses self-development, ternyata juga bisa dilihat dari beberapa ciri loh. Tak banyak yang tahu apa saja ciri mereka yang sudah berhasil mendapatkan kualitas lebih baik dalam hidup. Berikut Chester Tingkat rangkum untuk kamu tentang ciri-ciri seseorang sudah berhasil melakukan pengembangan diri. Ini adalah beberapa poin penjelasan terkait dengan beberapa ciri orang yang telah berhasil melakukan pengembangan diri. Pertama, mampu menumbuhkan rasa percaya diri. Salah satu tanda jika seseorang belum berhasil melakukan self-development adalah tidak percaya diri. Maka dari itu perlu ditumbuhkan rasa percaya diri tersebut. Banyak cara yang bisa dilakukan seperti mengikuti seminar. Menumbuhkan rasa percaya diri adalah poin penting seseorang untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dengan modal tersebut, seseorang akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, poin penting juga seseorang dalam halnya memiliki ilmu pengetahuan yang luas dikombinasikan dengan keberanian diri dalam hal rasa percaya diri. Itu akan mampu menjadi seorang yang lebih sukses. Dan harus tetap selalu berpikir positif dan berprasangka baik terhadap Tuhan. Karena apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak kebetulan. Tetapi itu adalah hal yang terjadi karena pikiran kita yang kita pikirkan secara terus-menerus. Dengan membantu orang lain dengan ikhlas adalah cara yang berguna untuk membantu meningkatkan atau meningkatkan kepercayaan diri kalian. Keyakinan datang dari perasaan sejahtera, penerimaan terhadap tubuh dan pikiran. Rendahnya rasa percaya diri bisa disebabkan oleh banyak faktor, antara lain takut akan hal yang tidak diketahui, kritik, tidak puas dengan penampilan pribadi, merasa tidak siap, manajemen waktu yang buruk, kurangnya pengetahuan dan kegagalan sebelumnya. Seringkali ketika kita kurang percaya diri, hal ini disebabkan oleh apa yang kita yakini akan memikirkan orang lain tentang kita. Mungkin orang lain akan bertanya-tanya atau mengeluh, mengolok-olok jika kita melakukan kesalahan.
Pemikiran seperti ini dapat menghalangi kita melakukan hal-hal yang ingin atau perlu kita lakukan karena kita yakin konsekuensinya terlalu menyakitkan atau menyedihkan. Kedua, mampu mengenal, memahami, dan menerima diri apa adanya. Mereka yang telah berhasil melakukan pengembangan diri akan mampu mengenal, memahami, dan menerima diri secara apa adanya, di mana nantinya ketika tahap tersebut telah berhasil dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah mencari cara untuk proses perbaikan atau mengurangi dampak buruk yang bisa terjadi. Jika sudah dilakukan semua, maka mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya, mampu memiliki interaksi dengan sesama, mendapatkan relasi yang lebih luas, dan bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Beberapa orang mungkin pernah memberikan saran atau masukan bahwa beberapa perasaan negatif seperti rasa marah dan sedih adalah hal yang sepatutnya dialihkan dan merupakan hal yang salah. Mulai sekarang, kamu perlu memahami bahwa itu tidak benar. Proses penerimaan diri sendiri tidak melulu tentang menghargai penampilan yang ada pada tubuh kita. Menerima setiap emosi yang kita rasakan terhadap suatu kejadian juga merupakan hal yang sama pentingnya dari pengembangan kemampuan penerimaan diri. Tapi poin pentingnya, penampilan diri adalah hal yang paling utama dalam pengembangan diri. Tetap menjaga diri ya. Merasakan dan memiliki perspektif tertentu terhadap sesuatu merupakan hak yang sudah seharusnya dimiliki oleh siapapun, termasuk kalian sendiri. Ledakan emosi bisa terjadi karena kamu kurang menerima diri sendiri, sehingga memicu kecemasan, stres, dan kemarahan. Selain itu, pentingnya penerimaan diri yaitu membuatmu lebih fokus pada kelebihan diri dibandingkan melihat kekurangan yang dimiliki. Ketiga, mampu menumbuhkan kesadaran diri. Mereka mengatakan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan untuk melihat ke dalam, memikirkan secara mendalam tentang perilaku kalian, dan mempertimbangkan bagaimana perilaku tersebut selaras dengan standar dan nilai moral kalian. Mereka berpendapat bahwa ketika perilaku kamu tidak sesuai dengan standar kamu merasa tidak nyaman, tidak bahagia, dan negatif. Mereka yang sudah rutin mengembangkan potensi dirinya akan lebih mudah memahami diri sendiri. Kesadaran akan keadaan sebenarnya yang dialami oleh dirinya sendiri telah dipahami sepenuhnya. Bahkan memahami akan kekurangan diri sendiri juga diperlukan loh. Dari kesadaran diri atau pemahaman terhadap diri sendiri inilah nantinya bisa dilakukan perubahan secara bertahap. Proses perubahan atau cara untuk menjadi lebih baik ini juga secara bertahap tentunya. Hal penting yang kalian harus ketahui tentang bagaimana menerima diri sendiri adalah mengenali potensi dalam diri, menerima semua bagian dalam diri, baik ataupun buruk, menerima masa lalu, dan menjadikannya pelajaran untuk masa depan. Dan mengakui berbagai pencapaian hingga kegagalan yang pernah dialami. Keempat, pola hidup yang sehat dan sudah mulai tertata. Agar dapat mewujudkannya, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menerapkan pola hidup sehat. Contohnya, seperti menjaga asupan makan sehat dengan diet dan nutrisi, berolahraga, melakukan kegiatan positif untuk menghindari stres, dan masih banyak lagi. Banyak orang mengabaikan hal ini, padahal mereka yang berhasil melakukan self-development akan mendapatkan pola hidup yang lebih baik dan berkualitas. Tentunya, untuk bisa mendapatkan pola hidup yang lebih baik juga perlu proses, karena terlalu banyak protes daripada proses adalah hal yang kurang berkualitas. Pola hidup yang berkualitas akan mampu
menjadikan pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin akan hidup yang sudah dijalani. Dengan demikian, pola hidup yang baik dan sehat sangat penting untuk masa depan. Ada pepatah mengatakan, sehat pangkal kaya. Betul bukan? Bila kamu setuju, tulis komentar yang menurut kamu hal baik apa yang membuat diri kamu merasa sehat. Kelima, mampu memperbanyak relasi. Membangun relasi yang baik adalah keterampilan penting dalam kehidupan sosial kita. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita dapat memperluas jaringan sosial, menciptakan peluang baru, dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang perlu kalian ketahui, relasi adalah hubungan antar sesama atau hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi yang sistematik antara dua orang atau lebih. Hubungan dalam relasi ini merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Orang yang mengembangkan potensi diri dengan baik akan berada di lingkungan yang mendukung pertumbuhan ke arah yang lebih baik pula. Tahukah kalian, dari lingkungan bisa memberikan hasil yang berbeda-beda. Tulis di kolom komentar kalau kalian setuju bahwa lingkungan sekitar sangat mempengaruhi kehidupan dan masa depan. Nah, ada juga loh lingkungan yang membentuk sisi negatif. Namun, ada juga sebuah lingkungan yang bisa membentuk kehidupan yang lebih berkualitas dan juga lebih baik dari sebelumnya. Nah, memiliki lingkungan mendukung ke sisi yang lebih baik adalah salah satu efek positif dari rutin melakukan pengembangan kualitas diri. Memperbanyak jaringan relasi demi hubungan jangka panjang juga akan berdampak langsung terhadap kesuksesan profesional kalian, terutama dalam hal pengembangan karir. Kamu bisa memulainya dengan menjaga hubungan yang baik bersama para kolega, teman, anggota keluarga, kelompok berbasis minat dan sosial, ataupun jaringan profesional di dunia digital yang ada saat ini. Sebagaimana diketahui, pertemanan yang tidak sehat membuat kita lelah, bahkan mempengaruhi kondisi kesehatan mental menjadi tidak baik. Nah, apakah kalian pernah berada di situasi seperti ini? Atau bahkan kalian sekarang sedang di posisi seperti ini? Tulis di kolom komentar, situasi apa yang membuat kamu berubah untuk menjadi lebih baik. Contoh sederhana dalam menjalankan bisnis apapun, tentu membutuhkan hubungan agar dapat berjalan sesuai rencana. Peran hubungan sangat penting karena dapat bermanfaat bagi banyak hal, mulai dari jaringan kerja, pesan penting dalam menjalankan bisnis, konsumen baru, hingga pendanaan. Oleh karena itu, salah satu poin penting agar bisnis terus berkembang adalah menambah hubungan atau relasi yang kuat. Tanpa ada hubungan relasi, sulit rasanya untuk dapat mengembangkan bisnis. Jadi, itulah 5 ciri orang yang berhasil melakukan self-development yang dirangkum oleh Chester Tingkat untuk menambah wawasan kalian semua. Yuk, semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Kamu bisa tulis di kolom komentar hal-hal apa saja yang kamu sudah pernah lakukan dan alami dalam proses pengembangan diri. Dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar hal-hal apa saja yang kalian ingin tahu tentang self-development. Kamu juga bisa share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian agar semua tahu pentingnya melihat potensi dari dalam diri sendiri. Semoga kalian sehat selalu dan tetap berproses menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas setiap harinya. Tidak ada kata menyerah selagi kita mau berusaha. Jadi, kita harus menumbuhkan rasa percaya diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kalian, kalian yang akan melakukannya.
Dan pesan untuk kalian semua, jangan pernah lupa untuk bersyukur, karena bersyukur adalah hal yang paling penting dalam hidup kita semua. Thank you.